Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pustaka Guru, channel yang membahas seputar CPNS dan PTKK. Untuk kali ini update terbaru video seputar hasil rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintah daerah, yaitu pada tanggal 6 Mei 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran kementerian lainnya. Salah satunya adalah Kemendikbud. Nah, adapun yang dibahas diantaranya adalah jadwal seleksi dan materi CPNS maupun P3K serta pembahasan persiapan lainnya. Nah, kali ini kita informasikan jadwal dan materi untuk seleksi CPNS maupun P3K. Tapi sebelumnya bagi sahabat semuanya yang menemukan channel ini pertama kali, alangkah baiknya jika teman-teman bersudi untuk subscribe channel ini agar kami bisa memberikan notifikasi atau pemberitahuan jika kami mengupdate video terbaru untuk kalian semuanya. Baik, langsung pada informasi yang pertama, ini seputar jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Yang pertama adalah pengumuman seleksi, itu diadakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 30 Juni 2021. Jadi secara resmi pengumuman akan disampaikan pada 30 Mei sampai 13 Juni. Kemudian pendaftarannya satu hari setelah pengumuman, yaitu tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021, sekitar 3 minggu. Kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya itu mulai 1 Juni sampai 30 Juni. Jadi 1 bulan untuk seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya. Lalu dilanjutkan dengan masa sanggah itu 1 Juli sampai dengan 11 Juli. 2 minggu untuk masa sanggah. Jika teman-teman belum lolos untuk seleksi administrasi, ada kekurangan, ya teman-teman bisa masa sanggah ini digunakan untuk menyanggah jika ada yang tidak lolos karena sesuatu hal. Oke. Untuk pelaksanaan SKD CPNS. Nah, ini untuk CPNS SKD-nya dilaksanakan di bulan Juli sampai September. Jadi secara bertahap dan bergelombang seperti tahun kemarin. Kemudian seleksi kompetensi P3K non-guru ini juga Juli sampai September. Tetapi setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi, baru SKD baru ke P3K non-guru. Lalu untuk seleksi kompetensi guru, P3K guru, yaitu ada 3 tahap atau 3 tes. Artinya diadakan 3 kali tes, tapi untuk setiap peserta hanya 1 tes. Maksudnya di sini tes yang pertama adalah untuk bulan Agustus 2021 ini adalah untuk guru honorer K2, kemudian untuk guru honorer di sekolah negeri yang sudah masuk di Dapodik. Ini untuk tes yang pertama. Kemudian tes yang kedua di bulan Oktober 2021 ini adalah untuk tes bagi mereka yang belum lulus di tes 1, maka diulang di tes 2. Di bulan Oktober ini ditambah dengan peserta yang dari guru honorer yang sudah masuk di Dapodik di sekolah swasta. Dan juga untuk calon guru yang belum sama sekali menjadi guru honorer tetapi sudah memiliki sertifikat pendidik. Itu di tes yang kedua. Lalu untuk tes yang ketiga di bulan Desember itu adalah untuk bagi mereka yang belum lulus di tes yang kedua itu baru diulang kembali di tes yang ketiga. Itu ya untuk tes seleksi P3K untuk guru tahapannya seperti itu, ada 3 kali tes untuk seleksi guru. Kemudian pelaksanaan SKB CPNS itu mulai September dan sampai dengan Oktober 2021. Ini untuk SKB formasi CPNS, bukan di P3K. Kemudian pengumuman hasil akhir dan masa sanggah di bulan November 2021. Lalu penetapan NIP, CPNS, dan nomor induk untuk P3K itu di bulan Desember 2021. Ini untuk jadwalnya. Kemudian untuk materi tes P3K, ini karena yang disampaikan adalah P3K dan CPNS,
Sedangkan untuk CPNS materinya sama di tahun yang lalu ya, 2019. Nah, ini untuk P3K ini ada 3 kompetensi yang diujikan, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, bedanya hanya pada kompetensi teknis. Ini sesuai dengan bidang teknis jabatan. Khusus untuk guru SD, maka di kompetensi teknis ini ada pedagogik dan bidang profesionalnya, yaitu IPA, matematika, bahasa, IPS, PKN. Ya. Jadi untuk kompetensi manajerial dan sosiokulturnya sama semua guru. Hanya bedanya di kompetensi teknik sesuai dengan bidang teknis jabatan masing-masing. Demikian Bapak Ibu untuk teman-teman semuanya untuk jadwal dan materi tes P3K tahun 2021. Mudah-mudahan punya gambaran dan bisa menjadi acuan untuk belajar teman-teman mulai hari ini juga. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, karena dengan memberikan share ke teman-teman kita tidak rugi apapun. Oke, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.